Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur Alhamdulillah malam ini waktu Jakarta atau siang waktu Kairo kita bisa berkumpul untuk melanjutkan kajian rutin kita, mengkaji kitab Aqidatul Awam. Sebelum memulai kajian, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat keberkahannya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Amin. Langsung saja saya persilahkan Ustadz AF untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Pak Dr. Pringgo dan terima kasih Bapak Ibu dokter yang berbahagia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang berbahagia dan sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu dokter dimanapun berada, seluruh anggota kajian Rohis Landakers yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan, rahmat, dan curahan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa untuk moderator dan pembawa acara kita dalam kesempatan siang waktu Kairo dan malam waktu Indonesia, yaitu Pak Dr. Pringgo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan untuk Pak Dr. Pringgo dan seluruh Bapak Ibu, seluruh anggota kajian Rohis Landakers dimanapun berada. Insya Allah kita akan kembali meneruskan kajian kita berkaitan dengan bab akidah yang kita ambil dari kitab Aqidatul Awam karya Al-Allamah Al-Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Misri Al-Makki, yang insya Allah dalam kesempatan kali ini kita sudah memasuki yaitu pertemuan yang ketiga, dan insya Allah pada pembahasan kali ini kita akan masih membahas tentang sifat wajib bagi Allah, yang ini insya Allah yang terakhir. Nah setelah itu kita baru nanti ke sifat berikutnya, yaitu akan meneruskan kepada sifat wajib untuk para nabi dan rasul. Jadi ini insya Allah adalah pertemuan terakhir berkaitan dengan sifat-sifat wajib khususnya, juga sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum mengawali saya akan mencoba membacakan terlebih dahulu yaitu bait daripada nazam dari kitab Aqidatul Awam yang insya Allah kita akan bacakan dari awal sampai terakhir nanti bab tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu naf'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة
fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghaniyun wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Ini insyaallah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, melanjutkan yang sebelumnya. Itu di antara bait nazam dari kitab Aqidatul Awam yang telah kita bahas dari pertemuan kemarin ya, dan insyaallah pertemuan sekarang, yaitu sampai berkaitan dengan sifat-sifat bagi Allah SWT, khususnya sifat wajib, juga insyaallah kita singgung sifat mustahil, dan terakhir sifat jaiz bagi Allah SWT. Sebelum mengawali yaitu kajian kita yang ketiga, saya akan mencoba meresum dari pertemuan sebelumnya, sehingga mudah-mudahan menambah dan kembali mengingatkan kita tentang bahasan sebelumnya. Bahwasanya sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya secara akal itu ada tiga, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan yang terakhir adalah ada sifat jaiz. Sifat wajib adalah ma la yutasawwaru fil aqli adamu, yaitu yang menurut akal tidak mungkin tidak adanya. Jadi artinya bahwa seorang Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala itu harus ada sifat-sifat ini. Nah, itu namanya sifat wajib. Jadi secara akal tidak mungkin tergambar tidak adanya sifat ini pada zat Tuhan, itu pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan sifat wajib. Artinya sifat-sifat ini wajib adanya pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat wajib. Kebalikannya adalah sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah artinya ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Kebalikannya, yang secara akal tidak mungkin adanya. Jadi artinya sifat-sifat mustahil bagi Allah artinya sifat-sifat yang tidak mungkin adanya pada zat Allah. Misalnya Allah, mohon maaf, buta, Allah bodoh. Nah, ini mustahil, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin sifat-sifat ini ada pada zat Allah SWT. Ini namanya sifat mustahil. Adapun sifat jaiz adalah ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Yang menurut akal ya, bisa ada juga bisa tidak ada. Misalnya Allah menghidupkan si fulan, mematikan si B. Kemudian Allah memberikan rizki sekian kepada si A, memberikan rizki sekian kepada si B. Nah, itu sifat jaiz, boleh-boleh saja bagi Allah. Ini artinya ada tiga sifat, sekali lagi ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib bagi Allah, artinya sifat-sifat yang harus adanya sifat-sifat ini pada zat Allah, ini menurut para ulama khususnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu yang inti dan pokoknya ada 20 sifat. Ada 20 sifat, sifat wajib ini. Sekali lagi, sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat. Namun perlu diketahui bersama, sebagaimana telah kita singgung, ini artinya bukan berarti bahwa sifat Allah hanya 20, tidak. Banyak sekali, tidak terhingga. Sifat Allah banyak sekali. Hanya oleh para ulama kemudian dikaji, dan ini merupakan sifat-sifat inti dan pokok dan utama dari semua sifat-sifat yang ada, maka dikumpulkan sifat wajib itu ada 20. Nah, ini sifat wajib ada 20. Maka otomatis sifat mustahil kebalikannya juga ada 20. Ada 20. Nah, ditambah nanti sifat jaiz bagi Allah ada 1. Maka sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah seluruhnya totalnya ada 41. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan 1 sifat jaiz bagi Allah. Apa yang sifat yang wajib ini? Yang 20 telah kita singgung sebelumnya, 6 sifat. Ya, biasanya kita lakukan untuk mengingat kita, seperti yang telah kita singgung juga sebelumnya, yaitu sering kita lakukan waktu kita masih kecil, misalnya di kampung-kampung, yaitu dengan
Allah wujud, qidam baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakallima. Nah ini 20 sifat wajib bagi Allah. 25 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama yang telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya yaitu sifat wujud, artinya Allah ada. Dan Allah wajib adanya. Nah, Allah wajib adanya. Dan di antara dalil adanya Allah adalah di antaranya ada ciptaannya. Ada kita semuanya, ada alam, ada jagat raya, ada bumi, ada langit. Karena menurut akal tidak mungkin sesuatu terjadi begitu saja. Pasti ada yang mengadakannya. Dan yang mengadakannya adalah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wujud. Nah, ini sifat wajib. Kebalikannya sifat mustahil bagi Allah, al-adam. Adam itu artinya kebalikan dari Allah ada. Adam artinya Allah tidak ada. Ini mustahil bagi Allah. Mustahil Allah sifatnya tidak ada, tidak mungkin. Nah, itu mustahilnya. Jadi sifat wajibnya al-wujud. Yang kedua, kemarin kita bahas sifat Allah namanya al-qidam. Artinya Allah terdahulu. Allah terdahulu. Allah ada sebelum yang lainnya ada. Jadi Allah sudah ada dari dahulu. Tidak ada awalnya. Ya, Allah itu la bidayah, tidak ada awalnya. Tidak ada awalnya untuk zat Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ada sejak dahulu kala. Nah, itu namanya adalah al-qidam. Sementara kita adanya kita dari tiada. Adanya kita dari tiada. Semua makhluk adanya makhluk dari tidak ada. Kita dulunya tidak ada. Kemudian dengan izin Allah kita ada ke dunia ini. Orang tua kita tidak ada, kemudian dengan izin Allah ada. Hewan tidak ada, kemudian Allah adakan, ada. Sementara Allah, adanya Allah itu sudah tidak terdahulu, tidak ada awalnya. Nah, itu maksudnya adalah al-qidam. Al-qidam. Nah, sifat mustahilnya kebalikannya al-huduth, artinya Allah baru. Maksud Allah baru ini, baru itu artinya sesuatu yang ada dari tidak ada, itu baru. Jadi adanya, asal adanya ini awalnya memang tidak ada. Misalnya seperti kita ketahui, asal kita kan tidak ada. Kita tidak ada. Kemudian Allah adakan kita, lahirlah lewat ibu kita, sampai akhirnya di jagat raya ini, di dunia ini. Nah, itu namanya al-huduth. Artinya baru. Baru ini maksudnya adalah adanya dari tidak ada. Nah, itu sifat mustahil bagi Allah. Mustahil Allah, adanya Allah dari tiada. Enggak. Allah ada, tidak ada awalnya. Tidak ada awalnya. Berbeda dengan makhluk, adanya makhluk ada awalnya. Ada awalnya. Langit ada awal penciptaannya. Bumi ada awal penciptaannya. Manusia ada awal penciptaannya. Sementara Allah tidak ada awal keberadaan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya qidam. Allah terdahulu, tidak ada awal dari adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kemarin kita telah bahas sifat wajib bagi Allah namanya al-baqa. Kekal selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Allah tidak ada akhirnya, sementara kita ada akhirnya. Akhir kita kematian. Akhir kita kematian. Semua makhluk selain Allah Subhanahu wa taala ada akhirnya. Ada akhirnya. Kecuali tentu nanti adalah surga dan neraka kekal selama-lamanya. Namun adanya surga dan neraka kekal betul, tapi ada awalnya. Surga ada awalnya, yaitu Allah ciptakan surga. Neraka ada awalnya, Allah ciptakan neraka. Tapi kekal selama-lamanya. Sementara Allah kekal baqa selama-lamanya dan tidak ada awalnya. Dan tidak ada awalnya. Jadi oleh karena itu, sekali lagi, al-baqa artinya kekal. Allah selama-lamanya. Allah tidak mungkin meninggal dunia. Tidak mungkin tidak ada. Selama-lamanya. Allah selama-lamanya. Tidak ada akhirnya. La nihayatalahu. Tidak ada akhirnya. Itu adalah al-baqa. Sifat mustahil bagi Allah, kebalikannya dari al-baqa adalah al-fana. Al-fana artinya binasa. Binasa artinya tidak kekal. Jadi ada akhirnya. Ada akhirnya. Nah, itu mustahil. Tidak mungkin Allah ada akhirnya. Tidak mungkin Allah binasa. Maka al-fana adalah sifat mustahil atau kebalikan dari sifat al-baqa. Sifat al-baqa sifat wajib bagi Allah, al-fana sifat mustahil bagi Allah.
Yang keempat, yang telah kita bahas kemarin adalah al-mukhalafatu lil hawadits. Allah berbeda dengan semua makhluknya. Allah berbeda dengan semua makhluknya. Apa berbeda dengan semua makhluknya? Dari semua hal. Misalnya Allah berbeda dengan kita dari segi kalau kita menempati ruang, ada di sebuah negara. Saya ada di Mesir, Bapak Ibu dokter yang berbahagia ada di Indonesia, ada tempatnya. Di Indonesianya ada di rumah, di atas kursi. Nah, Allah tidak demikian. Allah tidak di langit, Allah tidak ada di atas arsy, tapi Allah ada. Karena kalau seandainya Allah itu adalah misalnya menempati ruang, menempati waktu, berarti ruang dan waktunya itu kemudian menjadi qadim, menjadi lama. Nah, itu tidak mungkin. Sementara yang abadi, yang kekal itu hanya Allah SWT. Yang terdahulu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada zat-zat yang lainnya. Makanya sifat wajib bagi Allah, Allah berbeda dengan semua makhluknya. Allah berbeda dengan semua makhluknya. Di antaranya Allah tidak menempati ruang, Allah tidak menempati waktu, dan Allah berbeda dengan kita dari semuanya. Kebalikannya atau sifat mustahil bagi Allah, al-mumatsalah lil hawadits. Allah sama dengan makhluknya, dengan hal yang baru, dengan semua makhluk. Nah, tentu ini adalah mustahil bagi Allah. Mustahil Allah, misalnya kita makhluk makan, Allah makan, tidak mungkin. Kita menempati ruang, menempati waktu. Tidak, Allah tidak demikian. Jadi makanya sifat mustahilnya adalah al-mumatsalah lil hawadits. Artinya Allah sama dengan makhluknya. Nah, jadi sifat wajib bagi Allah al-mukhalafatu lil hawadits. Yang kelima telah kita bahas juga sifat Allah yang wajib. Sifat Allah ini adalah al-qiyam bin nafsi atau qiyamuhu binafsihi. Jadi Allah SWT berdiri sendiri. Artinya Allah tidak memerlukan bantuan siapapun. Allah berdiri sendiri dalam tidak memerlukan seperti kita. Seperti kita. Jadi Allah SWT betul-betul hanya zatnya yang suci berdiri sendiri. Nah, kebalikannya adamul qiyam bin nafsi, yaitu tidak berdiri sendiri. Nah, ini kebalikannya atau lawannya atau sifat mustahilnya. Kemudian yang keenam yang telah kita bahas kemarin, sifat wajib bagi Allah adalah wahdaniyat. Wahdaniyatnya esa, tunggal, hanya satu. Jadi artinya Allah tidak dua. Allah tidak dua. Nah, kebalikannya atau sifat mustahilnya at-ta'addud. Jadi Allah lebih dari satu. Nah, itu sifat mustahil. Tidak mungkin Allah lebih dari satu. Nah, jadi kemarin telah kita bahas sampai yang keenam ini, yaitu sampai wahdaniyat. Insyaallah kita lanjutkan sekarang yaitu sampai ke-20, yaitu qudrat, iradat, ilmu hayat, sama' basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakaliman insyaallah. Baik, kita lanjutkan yaitu sebagaimana dalam bait nazam tadi, yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuqi menyebut berikutnya adalah faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Kata beliau, yang berikutnya sifat wajib bagi Allah adalah al-qudrah. Artinya Allah maha berkuasa. Apa maksud al-qudrah, sifat Allah al-qudrah ini? Menurut para ulama bahwa sifat al-qudrah ini adalah sifatun wujudiyatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala yata'atta biha ijadul mumkinat wa i'damuha ala wifqi ilmihi ta'ala wa iradatihi. Ya, jadi sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat qudrat ini, sifat wujudiyah, artinya sifat yang ada azaliyah sejak dahulu kala sudah adanya, qaimatun bidzatihi ta'ala, ada dalam zat Allah Subhanahu wa taala, di mana di antara fungsi daripada qudrat ini adalah ijadul mumkinati wa idamuha, yaitu mewujudkan hal-hal yang mungkin, yaitu semua makhluknya tentunya, dan juga mentiadakannya. Jadi artinya bahwasanya Allah mempunyai sifat qudrat, artinya berkuasa. Allah berkuasa untuk apa? Menciptakan makhluknya atau meniadakan makhluknya. Nah, ini namanya qudrat. Jadi sifat qudrat bagi Allah artinya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Menghidupkan, mematikan, menciptakan, meniadakan. Ini semua adalah sifatnya adalah sifat qudrat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya
Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Jadi yang pertama Allah mengetahui, misalnya ada seseorang akan mempunyai seorang keturunan. Misalnya ibu A akan mempunyai seorang keturunan hamil. Ini Allah sudah mengetahui. Nah, jadi Allah sudah mengetahui bahwasanya si A akan mempunyai keturunan, akan hamil. Kemudian Allah menentukan bahwa keturunan tersebut, janin tersebut adalah laki-laki misalnya atau perempuan. Nah, ini iradat. Nah, setelah itu kemudian dengan sifat kudrat Allah kemudian lahirkan, Allah ciptakan bayi yang laki-laki tadi sesuai dengan iradat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Allah tadi berkehendak, Allah akan menciptakan seorang bayi laki-laki. Nah, itu kehendak Allah. Nah, kemudian lahirnya bayi ini, diciptakannya bayi itu namanya adalah kudrat Allah, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah bahwasanya sifat kudrat ini adalah sifat kemahakuasaan Allah dalam menciptakan apapun makhluknya atau meniadakan makhluknya. Menghidupkan si A, melahirkan si A, mematikan si B. Menghidupkan si C, mematikan si D. Nah, demikian. Itu adalah sifat kudrah, sifat kuasa. Allah maha berkuasa. Nah, ini sifat wajibnya. Nah, lawannya atau kebalikannya atau sifat mustahilnya itu adalah menurut para ulama al-ajz. Allah lemah, Allah tidak berkuasa, tidak mampu, tidak bisa. Tidak bisa menciptakan bumi, menciptakan makhluk, menciptakan manusia, atau tidak bisa juga mematikan makhluk, mematikan atau meniadakan bumi misalnya. Nah, ini sifat mustahil. Tidak mungkin Allah mempunyai sifat itu. Namanya sifat al-ajz. Al-ajz itu adalah Allah lemah, Allah tidak mampu, Allah tidak berkuasa. Ini kebalikan dari sifat wajib, yaitu al-qudrah. Jadi sifat wajib bagi Allah artinya bahwasannya Allah wajib bersifat, yaitu apa? Allah berkuasa untuk mengadakan atau meniadakan seluruh makhluknya. Ini sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya tidak ada hal demikian, tidak mampu demikian, tidak ada sifat kudrah, maka dia bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Karena sifat wajib bagi seseorang atau sifat wajib bagi satu zat sebagai Tuhan, yaitu adalah wajib mempunyai sifat kudrat untuk mengadakan atau meniadakan semua makhluknya. Ini maksud dari kata al-qudrah, sifat kudrat Allah. Apa di antara dalilnya? Dalam Al-Quran banyak sekali. Qudrah. Nah, ini di antaranya Allah SWT dalam surat Al-Mulk ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir. Qadir maha berkuasa. Jadi maha suci Allah, di mana Allah SWT ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Semua makhluk ini Allah mampu mengadakannya, Allah mampu meniadakannya. Itu sifat kudrah. Di dalam Al-Quran memang tidak ada kata al-qudrah, tidak ada. Tapi sifat Allah umumnya dengan kata qadir. Qadir, Allah berkuasa. Atau al-qadir, yang mampu berkuasa. Nah, jadi tapi kata kudrahnya tidak ada dalam Al-Quran. Tapi Allah menggunakan di antaranya dengan kata al-qadir. Atau qadirun. Yang kedua kata ini mempunyai arti yang sama, yaitu menunjukkan Allah maha berkuasa. Allah mampu mengadakan atau meniadakan seluruh makhluknya. Di antaranya juga dalam surat Al-Kahfi ayat 45. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Muqtadira ini adalah menunjukkan sifat Allah kudrat. Allah mampu, Allah maha berkuasa. Dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Maha berkuasa. Apapun terserah kehendak Allah. Allah mampu mengadakan, Allah mampu meniadakan. Allah berkuasa mengadakan, Allah mampu berkuasa menghancurkan. Pun demikian dalam surah Al-An'am ayat 65. Di antara dalil bahwa Allah memiliki sifat kudrat. Allah berfirman misalnya, Qul huwal qadiru ala ayyab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusariful ayati la'allahum yafqahun, kata Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad SAW, wal qadiru, Allah mampu, Allah berkuasa apa? Untuk mengirimkan siksaan pada kalian, baik dari atas, baik dari bawah, dari pinggir,
semua mampu. Nah, ini sifat Allah adalah qudrah, maha berkuasa. Allah maha berkuasa. Nah, dan perlu diketahui berbahagia, nah, berkuasanya atau qudrahnya Allah dengan makhluk berbeda. Nah, berbeda. Loh, kenapa? Karena kata para ulama, qudrahnya, berkuasanya Allah ini sifatnya mutlaqah. Al-qudrah al-mutlaqah artinya betul-betul luar biasa. Tidak bisa dibatasi. Sementara manusia tidak demikian. Tidak demikian. Kalau manusia mampu, betul mampu. Tapi mampu dalam satu sisi, dalam banyak sisi, dia tidak mampu. Dia lemah. Itu manusia, makhluk. Itu semua makhluk demikian. Tapi Allah tidak. Qudrahnya mutlaqah. Mampu dalam semua. Tidak ada kurang sedikit pun dalam zat Allah, dalam sifat Allah SWT. Misalnya manusia mampu. Atau dia mampu menjawab, mengangkat batu. Kuat tenaganya, mengangkat batu. Atau mengerjakan satu ilmu. Pandai misalnya matematika, mampu mengerjakan semua soal matematika. Tapi dalam banyak sisi, misalnya kimianya lemah misalnya, atau olahraganya lemah, atau mohon maaf misalnya bahasanya lemah, atau misalnya pengetahuan hafalan-hafalan lemah. Nah, itu makhluk. Itu makhluk, semua makhluk demikian. Nah, jadi dia kuat atau dia mampu dalam satu sisi, tapi dalam banyak sisi dia tidak mampu. Nah, Allah tidak demikian. Maha berkuasanya, maha qudrahnya Allah SWT, sifatnya mutlaqah. Dalam semua hal tidak ada kurang sedikit pun. Tidak ada kurang sedikit pun. Nah, ini yang perlu dibedakan antara qudrah, sifat qudrah Allah dengan sifat qudrah makhluknya. Nah, jadi sifat qudrah Allah adalah sifatnya mutlaqah. Makanya tadi dijelaskan di antara ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki sifat qudrah. Kemudian pun demikian dalil aklinya, tadi dalil nakli. Dalil nakli itu dari ayat Al-Qur'an atau hadis. Nah, kalau dalil akli, dalil secara akalnya. Nah, di antaranya bahwasanya Allah itu adalah memiliki sifat qudrah, di antara dalilnya kata para ulama, laulam yakunillahu qadiran lakana ajizan. Walau kana ajizan ma wujida syai'un min hadhil mawjudat. Bahwasanya kalau seandainya Allah itu tidak berkuasa atau tidak mampu, maka Allah lemah. Kalau Allah lemah, maka tidak mungkin adanya makhluk ini. Karena Allah tidak bisa mengadakannya. Nah, ini. Maka oleh karena itu, maka wajib bagi Allah, karena ada semua makhluk ini, adanya semua ciptaan ini menunjukkan bahwa Allah SWT memiliki sifat qudrah, mampu, hanya tidak lemah. Jadi itulah sekali lagi sifat wajib bagi Allah yang berikutnya adalah al-qudrah. Artinya Allah maha berkuasa untuk mengadakan atau meniadakan seluruh makhluknya. Yang berikutnya, yang ke-8, sifat berikutnya adalah sifat al-iradah. Allah maha berkehendak. Kalau tadi al-qudrah Allah maha berkuasa. Al-iradah Allah maha berkehendak. Nah, ini kata para ulama diartikan al-iradah ini sifatun wujudiyatun azaliyah qaimatun bidzatihi ta'ala yukhassisu biha al-mumkinati bi ba'di ma yajuzu 'alaiha minal umuril mutaqabilah. Kata para ulama bahwa sifat iradah atau Allah maha berkehendak ini maksudnya adalah sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala yang fungsinya yukhassisu biha al-mumkinat, menentukan dari makhluknya sifat-sifat dari makhluknya. Baik menentukan misalnya dari segi kalau manusia jenis kelaminnya laki-laki dan perempuannya, atau mungkin kulitnya ada yang hitam, ada yang putih. Nah, itu semua atas kehendak Allah. Makanya Allah di antara sifat Allah berkehendak, artinya berkehendak menciptakan sebagian makhluk ada yang kulitnya hitam, sebagian lagi manusia ada yang kulitnya putih, sebagian lagi ada yang kulitnya sawo matang. Allah menciptakan, kehendak Allah menciptakan yang satu misalnya cerdas, yang sebagiannya lagi adalah kurang cerdas. Nah, ini semua adalah berkaitan dengan iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi di jagat raya ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya terjadinya gempa, terjadinya gerhana, terjadinya musibah, semua atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau qudrah adalah maha berkuasa, kalau iradah adalah kehendak Allah. Kehendak Allah yaitu membuat makhluknya misalnya baik dari segi sifatnya,
keberadaannya di mana, atau misalnya ada atau tidak adanya, atau misalnya dari sisi yang lainnya, sifat-sifat yang lainnya, waktunya, tempatnya. Nah, ini menurut para ulama sebutnya al-umur al-mutaqabilah. Al-umur al-mutaqabilah ada 6. Di mana semua makhluk pasti tidak lepas dari 6 hal ini. Dan Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak, yang menentukan itu. Yang menentukan sifatnya, si A pemarah, si B tidak pemarah. Yang menentukan sifatnya, si A pintar, yang si B kurang pintar. Menentukan waktunya, misalnya si A umurnya sampai 60 tahun, si B hanya 40 tahun, misalnya. Nah, jadi semua itu adalah menunjukkan sifat Allah adalah al-iradah. Allah maha berkehendak. Berkehendak untuk menentukan semua dari makhluknya. Dari semua makhluknya. Nah, oleh karena itu, misalnya kalau seandainya tadi ada seorang ibu sedang hamil, maka ketika dalam hamil ini Allah berkehendak nih. Bayi ini apa? Allah berkehendak bisa menentukan sifatnya. Berarti dia sifatnya matanya belok, matanya sipit, kulitnya begini, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah, itu semua adalah kehendak Allah SWT. Masuknya sifat al-iradah. Allah maha berkehendak. Allah maha berkehendak. Di apapun yang terjadi di jagat raya ini, baik diri kita misalnya, keadaan badan kita atau saudara kita atau siapa saja atau apa saja, semua adalah tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, tidak diperbolehkan kita menghina satu sama lain. Baik karena baik karena kulitnya, baik karena postur tubuhnya atau karena hal-hal yang lainnya. Karena semua itu adalah ada dan terjadi atas kehendak iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat al-iradah, sifat wajib. Nah, kebalikannya. Nah, jadi al-iradah, sifat wajib al-iradah, Allah maha berkehendak, kebalikannya al-karohah. Allah tidak berkehendak tapi terpaksa. Nah, Allah terpaksa mengadakan ini. Nah, ini namanya al-karohah. Jadi oleh karena itu ini sifat mustahil, tidak mungkin Allah terpaksa, tidak mungkin Allah terpaksa. Al-karohah, maka itu termasuk sifat mustahil yang tidak mungkin adanya pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi sifat wajib bagi Allah yang berikutnya namanya al-iradah. Artinya Allah maha berkehendak. Apa di antara dalilnya bahwa Allah bersifat al-iradah? Di antaranya yaitu sebagaimana dalam Al-Qur'an, misalnya dalam surah Al-Buruj, Allah berfirman, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Allah melakukan sesuai kehendak Allah. Sesuai kehendak Allah. Allah mau berkehendak A, jadi. Allah mau berkehendak B, jadi. Tidak ada kekuatan yang memaksa zat Allah untuk mengadakan atau untuk menentukan makhluknya. Jadi tidak ada kekuatan. Betul-betul kehendak Allah yang betul-betul kehendak yang mutlaqah. Oleh karena itu Allah SWT maha berkehendak untuk mengadakan atau meniadakan seluruh makhluknya. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat, Allah melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Nah, fa'alun lima yurid. Ini di antara dalil bahwa Allah mempunyai sifat al-iradah. Pun demikian dalam surah Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas ayat 68, Allah juga berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Nah, Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Ini kemudian wa yakhtar, dan Allah memilih. Jadi tadi yakhluqu ma yasha', qudrah Allah, Allah Maha berkuasa. Berkuasa menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Wa yakhtar, dan Allah memilih. Memilih dalam pengertian misalnya memilih mana yang dari segi umurnya, dari segi waktunya, usianya sekian, 60 tahun, mana yang 70 tahun, mana yang lama, mana yang sebentar. Dari segi sifat-sifat yang lainnya atau waktunya, mana yang ada di benua Asia, benua Eropa atau benua Amerika dan lain sebagainya. Wa yakhtar. Wa yakhtar di sini adalah menunjukkan Allah mempunyai sifat al-iradah. Allah maha berkehendak. Demikian dalam surah Asy-Syura ayat 49 ayat 50 Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kata Allah,
kepunyaan Allah lah semua yang di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Wa yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha az-dzukura. Allah memberikan, ada yang diberikan anak perempuan, ada yang diberikan anak laki-laki. Semua atas kehendak Allah. Semua atas kehendak Allah. Maka kita sebagai manusia, hamba-hamba Allah menerima. Kita berkeinginan mungkin putri kita misalnya sudah 4 putri. Tentu saya sangat manusiawi kita menginginkan laki-laki. Kita berusaha, berupaya. Ternyata keluar yang kelima masih perempuan juga. Semua atas kehendak Allah. Nah, kita menerimanya dengan lapang dada dan kita yakin bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, maka semua itu adalah atas kehendaknya dan kita yakin itu adalah yang terbaik untuk kita dunia dan akhirat kita. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan Allah memberikan kepada orang yang dikehendakinya. Apa? Berkehendak memberikan apa? Memberikan inathan, anak perempuan. Disebutkan pertama kali. Atau yang kedua juga berkehendak memberikan apa? Memberikan anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Ada juga yang Allah berikan, Allah kehendak. Apa Allah berkehendak memberikan kepada si A, diberikan anaknya bukan hanya anak perempuan saja atau laki-laki saja, tapi laki-laki dan perempuan. Kemudian wa yaj'alu may yasha'u aqima. Allah juga berkehendak menjadikan orang yang Allah kehendaki apa? Aqiman, tidak punya anak. Innahu alimun qadir, Allah Maha mengetahui dan Allah Maha berkuasa. Nah, ini juga semua menunjukkan iradah Allah. Jadi Allah lah yang jika ada seseorang mempunyai anak laki-laki saja, itu semua atas kehendak Allah, iradah. Kemudian juga kalau ada yang punya semua perempuan atas kehendak Allah. Allah Maha berkehendak, al-iradah. Ada yang diberikan laki-laki dan perempuan semua atas kehendak Allah. Ada yang belum diberikan keturunan, semua atas kehendak Allah. Maka tidak ada istilah dari manusia, tidak, semua atas kehendak Allah, atas semua kehendak Allah. Maka kita terima dengan lapang dada semua ketentuan Allah dan selalu yakin apapun yang Allah berikan adalah yang terbaik untuk kita dunia dan akhirat. Nah, sedikit agak keluar dari tema kita, ada faidah yang sangat bagus sekali disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat Asy-Syura ayat 49 dan 50 ini. Beliau menukil sebagian pendapat para ulama di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali itu anak perempuan. Jadi kata Allah, yahabu liman yasha'u inatha. Ada orang yang diberikan oleh Allah, dikehendak oleh Allah diberikan apa? Anak perempuan. Disebutkan anak perempuan. Baru yang kedua, wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kemudian baru diberikan anak laki-laki. Ini kata para ulama, pertama menunjukkan betapa agungnya, mulianya orang tua yang punya anak perempuan. Sampai Allah menyebutnya yang pertama kali. Artinya bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang kita ketahui, siapa yang mempunyai 2 orang anak perempuan, lalu dia mendidiknya, lalu dia menjaganya, memberikan nafkah dan mendidiknya sebaik mungkin sampai dia menikah atau sampai mungkin dia meninggal dunia, maka baginya berhak mendapatkan surga. Rasulullah. Nah, dalam hadis yang lain 3 orang anak perempuan. Bahkan dalam hadis yang lain 1 anak perempuan, sekalipun hanya 1. Sekalipun hanya 1 anak perempuan, jika dia memiliki 1 anak perempuan, dijaga dengan sebaik mungkin, dididik dengan sebaik mungkin, maka baginya insyaallah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira. Makanya Allah menyebutkan inatha. Yang kedua kata Imam Al-Qurtubi, dengan Allah menyebutkan anak perempuan dulu, baru kemudian anak laki-laki, ini artinya bahwa sebagian ulama berpendapat yang paling baik memang idealnya, yang paling baiknya, tentu semua atas kehendak Allah. Yang paling baik itu memang punya anak itu adalah yang pertama perempuan dulu. Nah, kalau boleh memilih, anak yang pertama perempuan dulu, baru yang kedua laki-laki. Nah, kenapa? Karena dalam ayat ini Allah menyebut anak perempuan dulu, baru yang kedua anak laki-laki. Ini menurut sebagian ulama. Nah, berdasarkan firman Allah di surah Asy-Syura ayat 49 dan 50. Ala kulli hal, bahwasanya semua ayat-ayat ini menjadi dalil naqli, dalil berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat al-iradah. Al-iradah artinya Allah Maha berkehendak. Allah Maha berkehendak. Nah, pun demikian dalil aklinya. Adanya sifat atau sifat wajib bagi Allah al-iradah ini dalil aklinya adalah kata para ulama,
Kalau kita lihat dari semua ciptaan Allah, ini beragam sekali. Ada yang dahulu datangnya lahir ke dunia, ada yang belakangan. Ada yang warnanya begini, ada yang warnanya begitu. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang berupa manusia, ada yang berupa hewan. Ada yang berupa benda hidup, ada benda mati. Nah, semua keberagaman ini tentu menunjukkan bahwa ada yang berkehendak untuk itu. Ada yang berkehendak untuk itu. Berkehendak untuk menciptakan satu namanya manusia, satu namanya hewan, satu namanya tanaman. Satu benda hidup, satu benda mati. Satu usianya sekian, satu usia sekian. Satu lebih datang ke dunianya lebih awal, satu belakangan. Nah, semua ini tentu ada yang berkehendak. Nah, ini menunjukkan sifat Allah SWT ada al-iradah, bahwa Allah maha berkehendak. Karena yang berkehendak tersebut hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekali lagi sifat Allah yang berikutnya yaitu sifat al-iradah, artinya Allah maha berkehendak. Yang berikutnya adalah yang ke-9, sifat Allah yang berikutnya adalah sifat al-ilm. Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Ini sifat wajib bagi Allah. Nah, sifat mustahilnya tidak mungkin, sifat yang tidak mungkin ada pada zat Allah itu ada al-jahl. Artinya mohon maaf, Allah zat bodoh. Kebalikan dari al-ilm mengetahui, bodoh. Nah, tidak mungkin. Maka bodoh termasuk sifat mustahil bagi Allah, tidak mungkin. Maka sifat wajib bagi Allah adalah al-ilm. Allah maha mengetahui. Kebalikannya, lawannya atau sifat mustahilnya adalah al-jahl, yaitu bodoh. Nah, sifat Allah SWT yang merupakan al-ilm ini adalah kata para ulama adalah sifat artinya atau definisinya sifatun wujudiyatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala biha tankashifu lahu jami' al-umur sawa'an kanat wajibah au jaizah au mustahilah. Jadi sifat al-ilm ini adalah sifat zat Allah SWT yang ada pada zat Allah SWT, di mana dengan sifat ilmu ini adalah terbuka, nampak semua hal di jagat raya ini. Dan ingat, Allah maha mengetahui dan mengetahuinya Allah adalah sampai yang detail, sedetail apapun. Jadi bukan hanya Allah mengetahui kita ini manusia yang besar. Sampai kata para ulama, langkah kaki semut, satu kaki semut, pada malam gelap gulita, Allah tetap mengetahuinya. Allah tetap mengetahuinya. Jangankan yang besar, yang kecil sampai yang kecil betul-betul Allah maha mengetahuinya. Maka itulah sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang mutlaqah. Yang luar sifat yang mutlaqah, yang tidak mungkin, yang sangat tentunya berbeda sekali dengan makhluknya. Kalau kita sifat mengetahui kita atau ilmu kita itu munculnya dari tidak ada, dari tidak mengetahui. Seseorang pandai ahli ilmu kesehatan, tapi pandainya atau pahamnya ilmu kesehatan sekarang saja. Sebelum itu nggak paham juga. Setelah belajar, setelah kemudian belajar, kemudian juga praktek, barulah paham dan detail, mengerti luar biasa. Nah, jadi makhluknya ilmu atau mengetahui makhluk itu adalah dari tidak tahu. Sementara Allah tidak demikian. Jadi pengetahuan Allah atau maha mengetahuinya Allah tidak dari tidak tahu. Dari awal Allah mengetahuinya. Maka itu diantara berbedanya sifat mengetahui makhluk dengan Khalik, makhluk kita dengan Khalik yaitu Allah SWT. Diantaranya kalau kita pengetahuan kita, ilmu kita ini adalah dari tidak tahu, kemudian tahu. Kalau Allah tidak demikian. Yang kedua, sifat ilmu atau mengetahui kita ini biasanya kita terjangkit penyakit lupa. Nah, ini rumus ini hafal. Ilmu ini hafal. Tapi besok atau lusa lupa. Surat ini alhamdulillah hafal. Misalnya Al-Qari'ah udah hafal luar biasa. Kemudian besok atau lusa kadang lupa. Nah, itu adalah makhluk. Semua makhluk demikian. Ilmu makhluk atau ilmu termasuk manusia demikian. Namun Allah tidak demikian. Allah, ilmu pengetahuan Allah tidak ada di dalamnya lupa juga bukan adanya pengetahuan Allah dari tidak ada, enggak. Allah sudah mengetahui dari dahulunya kala. Dari dahulunya Allah sudah mengetahui. Nah, itu sifat al-ilmu. Al-ilmu artinya Allah maha mengetahui. Apa di antara dalilnya bahwa Allah maha mengetahui? Banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya Surat Thaha ayat 98.
Kata Allah, innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Nah, ini wasi'a kulla syai'in ilma. Di mana pengetahuan Allah SWT meliputi semua hal. Semua hal Allah mengetahuinya. Semua hal Allah mengetahuinya. Baik yang kecil atau yang besar. Tidak ada apapun yang terjadi di jagat raya ini. Kecuali satu, atas kehendak Allah tentunya. Yang kedua, kecuali semuanya atas sepengetahuan Allah. Karena Allah maha mengetahui al-ilmu. Allah maha mengetahui di mana pengetahuan Allah sangat-sangat sempurna. Tidak ada kurang sedikit pun. Mengetahui yang besar termasuk juga yang kecil. Mengetahui semua hal. Baik yang nampak atau yang tidak nampak. Baik yang terucap atau yang ada di dalam dada kita. Makanya dalam ayat yang lain, di antara ayat atau dalil nakli yang menunjukkan sifat Allah yang yaitu sifat al-ilmu, maha mengetahui, di antaranya dalam surah Al-Imran ayat 5, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya pada Allah SWT tidak ada satupun yang tersembunyi, yang terselubung dari pengetahuan Allah baik di langit atau di bumi. Artinya tidak ada satupun yang di langit dan di bumi yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak mungkin. Tidak ada. Tidak ada. Jadi pengetahuan Allah atau ilmu Allah mencakup semua hal, semua aspek. Ini sifat Allah yang disebut dengan sifat al-ilm. Yaitu Allah maha mengetahui. Kemudian pun demikian di antara dalil aklinya bahwasanya Allah mempunyai sifat al-ilm, menurut para ulama adalah innallaha khaliqun lil alam khalqan mutqinan muhkaman yadullu ala kamali ilmihi jalla fi'ulah. Yang kata para ulama, ya Allah menciptakan alam ini dengan sangat luar biasa. Sangat luar biasa, indahnya, sempurnanya, luar biasanya. Tentu ini menunjukkan bahwa pengetahuan Allah maha luar biasa. Maha luar biasa. Karena tidak mungkin menciptakan sesuatu dengan luar biasa kecuali ilmunya luar biasa. Nah itulah di antara dalil akli bahwa Allah maha mengetahui. Yaitu dengan kita melihat alam yang luar biasa. Di mana segala sesuatu sangat tersusun dengan rapi. Sangat sempurna, sangat luar biasa. Ini berarti menunjukkan secara aklian, secara akal kita. Menunjukkan Allah mempunyai sifat apa? Yaitu maha mengetahui al-ilmu. Yang ke-10, sifat yang berikutnya, yang sifat wajib bagi Allah adalah al-hayah. Allah wajib memiliki sifat apa? Hidup. Hidup. Kebalikannya atau sifat mustahilnya al-maut. Yaitu meninggal dunia, mati. Nah, tidak mungkin. Mustahil. Allah SWT mati. Nah, makanya sifat wajib bagi Allah yang berikutnya adalah sifat al-hayah. Allah artinya hidup. Allah artinya hidup. Nah, ini tentu bagaimana mungkin Allah disifati dengan sifat iradat, qudrat, ilmu dan lain sebagainya kalau Allahnya tidak hidup. Tidak hidup. Nah, makanya sekali lagi sifat al-hayah ini adalah termasuk sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sifat hayat ini tusahhihu ittisafuhu bil ilmi wal iradati wal qudrah. Nah, jadi sehingga dengan demikian menjadi dengan sifat ini tusahhiyut ittisafahu bil ilmi wal iradati wal qudrati. Sehingga dengan adanya sifat al-hayya bahwa Allah adalah hidup, maka kemudian Allah sesuai diberikan sifat apa? Allah Maha berkuasa, Allah berkehendak, Allah Maha mengetahui. Kenapa? Karena Allahnya hidup. Hidup. Kalau tidak hidup, maka tidak layak mendapatkan sifat-sifat tersebut. Makanya kata para ulama, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah sifat al-hayah, yaitu sifat hidup di mana Allah hidup dan Allah tidak meninggal dunia. Tidak seperti kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulu syai'an Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman misalnya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan binasa, semua ada waktunya. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajh. Semua akan binasa, hancur kecuali hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara dalil bahwa Allah ada sifatnya, sifat Allah adalah hidup. Nah, ini di antaranya Al-Baqarah dalam ayat kursi ayat 255. Al-Baqarah ayat 255.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, Allah tidak Tuhan selain Dia, selain Allah SWT, Al-Hayy yang hidup, Al-Qayyum yang berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan dan pertolongan yang lainnya. Nah, ini Al-Hayy yang hidup. Pun demikian dalam surah Thaha ayat 111, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Lil hayy, Allah yang hidup, Al-Qayyum yang berdiri sendiri. Al-Furqan ayat 58 juga sama. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan berserah dirilah kepada Allah yang hidup yang tidak mungkin meninggal dunia. Nah, ini di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat al-hayah. Allah hidup. Itu di antara dalil-dalil naqlinya. Dalil-dalil aklinya. Nah, ini dalil-dalil aklinya di antara sebagaimana tadi telah disinggung bahwasannya bagaimana mungkin Allah disifati sebagai Maha mengetahui, Maha berkuasa, Maha berkehendak kalau Allahnya tidak hidup. Tidak hidup. Kalau Allah tidak hidup, maka dengan adanya sifat Allah Maha mengetahui, Maha berkuasa, Maha berkehendak, ini menunjukkan bahwa Allah, yaitu Allah, sifat Allah adalah Al-Hayah, yaitu Allah hidup. Allah hidup. Yang berikutnya, sifat yang ke-11 dari sifat Allah SWT yang wajib diketahui adalah sifat as-sama'. As-sama'. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Ini kata para ulama, ini Allah Maha mendengar. Ya, sifatun wujudiyatun azaliyatun qa'imatun bizati ta'ala tankashifu biha lahu jami'al aswatil mawjudat inkishafan taman yughayirul inkishaf bisifatil ilmi wal basar. Nah ini walaysat biudzunin aw alah kasamil makhluqat lillahi ta'ala ta'ala Allah an dzalik. Kata para ulama bahwa maksud dari Allah Maha mendengar ini adalah Allah Maha mendengar semuanya. Semua suara, semua apapun Allah Maha mendengar dengan Maha mendengar yang sempurna, tidak kurang sedikit pun. Nah, kalau kita makhluk, pendengaran kita sangat terbatas. Misalnya kita hanya bisa mendengar dalam jarak waktu 2 meter saja. Lebih dari 2 meter, udah nggak bisa mendengar lagi. Atau misalnya kita bisa mendengar dalam jarak waktu aja usia kita sampai 50 tahun. Lebih dari 50 tahun pendengaran kita sudah mulai berkurang. Nah Allah SWT tidak demikian. Allah Maha mendengar dengan semua hal. Semua. Sampai kata para ulama, Allah Maha mendengar langkah semut. Bunyi langkah semut. Pada malam yang sangat gelap gulita pun Allah mendengarnya. Hanya ini perlu diketahui bahwa Allah mendengar tidak dengan seperti manusia. Dengan telinga tidak. Tidak menggunakan alat tidak. Pokoknya Allah Maha mendengar. Karena kalau seandainya Allah mendengarnya seperti makhluk, seperti manusia, dengan telinga, berarti Allah sama dengan makhluk. Sementara sifat wajib bagi Allah tadi, telah kita bahas kemarin, mukhalafatul hawadithi. Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk punya telinga, Allah tidak. Kalau makhluk misalnya menggunakan alat, Allah enggak. Karena sifat wajib bagi Allah berbeda dengan seluruh sifat makhluknya. Makanya kata para ulama, Allah mendengar namun tidak dengan telinga. Tidak dengan, pokoknya Allah mendengar dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa di antara dalilnya bahwa Allah mempunyai sifat as-sam', yaitu mendengar? Di antaranya banyak sekali. Al-Baqarah ayat 137, wa huwas samiul alim. Wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar juga Maha mengetahui. Kemudian dalam ayat yang lain misalnya Allah berfirman, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 1. Wah, Allah telah mendengar yaitu pengaduan seorang wanita terhadap perlakuan dari suaminya. Nah, jadi maksudnya ini adalah artinya Allah mendengar. Allah mendengar syakwa, aduan dari seorang wanita yaitu pada masa Rasulullah SAW tentunya yang melakukan zihar atau dizihar oleh suaminya. Mengadu kepada Rasulullah SAW karena perlakuan dari suaminya yang tidak baik terhadap dirinya. Dalam ayat ini Allah berfirman, qad sami'allahu, Allah telah mendengar. Jadi ini artinya di antara dalil bahwa Allah mempunyai sifat atau salah satu sifat wajib bagi Allah adalah as-sam'. Jadi Allah Maha mendengar. Nah, kemudian sifat yang ke-12, sifat wajib bagi Allah adalah sifat al-basar. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Nah, ini kata para ulama, sifatun wujudiyah azaliyah qa'imah bidzatihi ta'ala
tankashifu biha lahu jami'al musyahadatil mawjudah. Nah, ini bahwasanya sifat Allah melihat ini adalah Allah dapat mengetahui, melihat semua hal. Semua hal Allah Maha melihat semua hal. Namun perlu diketahui, sebagaimana sifat Allah Maha mendengar, demikian juga dengan sifat Allah Maha melihat apa? Laisat bijarihah wa hasah. Allah Maha melihatnya bukan seperti kita dengan mata, enggak. Kan Allah tidak seperti makhluknya, Allah tidak mempunyai mata. Tidak juga dengan indrawi atau hal yang lainnya. Pokoknya Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Namun yang jelas berbeda dengan makhluknya, tidak dengan mata, tidak juga dengan hal-hal yang lainnya. Nah, ini sifat dari Allah adalah sifat al-basar, yaitu sifat melihat. Kebalikannya atau mustahilnya, nah, mustahilnya tentu adalah, mohon maaf, al-ama, buta. Mustahil Allah buta. Karena kalau Allah buta berarti kurang Allah, nggak sempurna. Nah, oleh karena itu tidak mungkin Allah mempunyai sifat yang naqs, yang kurang. Maka itu adalah sifat mustahil, tidak mungkin adanya pada zat Allah. Itu buta tadi. Maka sifat wajib bagi Allah adalah al-basar. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Di antara dalilnya kata para ulama sangat banyak sekali, di antaranya innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara al-'alaq. Bukankah tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah melihatnya? Ini Allah melihatnya. Ini berarti menunjukkan sifat apa? Sifat al-basar. Sifat al-basar. Ini sifat yang ke-12 yaitu sifat al-basar. Sifat yang ke-13 nah itu adalah sifat al-kalam. Berbicara. Allah Maha berbicara. Ya, Maha berbicara. Allah berbicara. Nah, kenapa ada hanya tentunya ini sedikit ini bahasan termasuk agak panjang dalam masalah al-kalam ini, makanya ilmu tauhid juga kadang disebut dengan sebagai ilmu kalam seperti yang telah kita bahas pada pertemuan pertama. Di antara nama-nama ilmu tauhid, ilmu akidah adalah ilmu al-kalam. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan karena para ulama dalam ketika membahas sifat Allah al-kalam ini pembahasannya panjang sekali. Ini perdebatannya panjang. Nah, namun ala kulli hal bahwa Allah Maha berbicara. Iya, Maha berbicara. Namun nah ini berbicaranya Allah tidak seperti kita, tidak dengan mulut, tidak dengan alat, tidak. Allah Maha berbicara. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Nah, ini menurut para ulama umumnya dari Hanabilah, nah ini dari mazhab Hambali yang umumnya diambil oleh saudara-saudara kita yang beraliran Salafi, beliau memahami atau saudara-saudara kita memahami bahwa sifat Allah al-kalam ini, Allah berbicara ini apa? Kata beliau, nah itu menurut beliau bahwasanya bicaranya Allah dengan huruf, dengan kata-kata kita. Huruf wa aswat, ada suara kayak kita. Jadi misalnya mendengar suara. Nah, jadi Allah berbicara dengan suara, dengan huruf. A, saya, S-A-Y-A, saya, mau, pergi. Nah, itu ada hurufnya, ada suaranya. Nah, namun dalam mazhab Hambali, sifat Allah berbicara ini adalah qadim, artinya tidak terdahulu, sangat terdahulu, qadim adanya, bukan hal yang baru. Bukan yang ada dari tiada, enggak, qadim dari dulunya. Jadi, nah, hanya Hanabilah mengatakan bahwa Allah berfirman dengan suara, dengan huruf, ada huruf-hurufnya. Nah, hanya tentunya ini kurang pas menurut para ulama, khususnya para ulama dalam Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya dalam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, pendapat ini kurang pas. Karena kalau seandainya bagaimana Allah dikatakan sifat kalam ini adalah sebagai sifat yang qadim, yang terdahulu, sementara kalau huruf itu ada huruf pertama, ada huruf kedua. Saya. Berarti ada huruf pertama S. Ada huruf yang kedua A. Huruf ketiga Y. Nah, huruf A ini karena dia huruf adanya setelah S. Adanya setelah S, berarti dia ada dari tiada atau ada urutannya. Ada urutannya. Jadi huruf A adanya setelah S, huruf Y adanya setelah A. Nah, ini berurutan. Yang berurutan begini itu adalah sifat dari makhluk. Sifat dari benda yang hadis, yang ada dari tiada, bukan sifat Allah. Sifat Allah tidak demikian. Makanya menurut para ulama, Allah berbicara bukan
dengan huruf, tidak dengan huruf, tidak dengan suara. Tidak dengan suara seperti ini. Karena kalau ada suara berarti ada yang paling depan, ada yang paling belakang, ada urutannya, ada gemaknya. Itu hal-hal yang baru. Itu hal-hal sifat-sifat makhluk yang demikian. Sementara Allah berbeda dengan makhluk. Nah, makanya dalam ini menjadi perdebatan panjang khususnya antara saudara-saudara kita yang Salafi dengan yang Asy'ari dan juga Maturidi. Nah, namun menurut para ulama mengatakan boleh dikatakan 98% para ulama ini mengatakan bahwa firman Allah atau Allah berfirman ini, kalamul Allah berbicara berfirman ini bukan dengan suara, bukan dengan huruf, tapi apa? Nah, ini dalam mazhab Al-Asy'ari khususnya bahwa kalamullah yaitu firman Allah itu dibagi dua. Ada al-kalam an-nafsi, ada al-kalam al-lafzi. Apa al-kalam an-nafsi? Al-kalam an-nafsi adalah al-ma'ani allati takunu fin nafs. Jadi makna kata yang ada dalam diri. Belum misalnya dalam diri kita, ini dalam hati kita terpaut, kita ingin mengatakan ada makna-makna yang tertanam di dalam diri kita. Saya ingin pergi misalnya dalam hati kita. Nah, dalam hati kita itu namanya kalam nafsi. Perkataan di dalam hati kita. Nah, itu mungkin istilah kita. Perkataan di dalam hati kita. Nah, inilah yang disebut dengan kalamullah atau firman Allah yang sifatnya qadim dahulu. Jadi Al-Asy'ari dalam para ulama Al-Asy'ariyah, Al-Asy'ariyin membagi kalamullah atau firman Allah ada dua. Ada yang sifatnya kalamun nafsi, ada kalamul lafzi. Kalamun nafsi adalah ucapan yang di dalam hati, Nah, itu yang qadim, yang dahulu. Sementara yang keluar dari ucapan kalamul lafzi yang diucapkan saya makan. Nah, itu sifatnya hadis. Artinya hadis itu adalah adanya dari tiada. Nah, makanya kalamullah menurut para ulama, khususnya mayoritas ulama yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk juga Asy'ari dan juga Maturidi dalam hal ini, bahwa firman Allah bukan berupa huruf, juga bukan berupa suara, tapi firman Allah ada dua, ada yang sifatnya nafsi, ada yang sifatnya al-lafzi. Nafsi artinya bahwa ucapan atau firman yang dalam hati, nah itu yang qadim, sementara yang al-lafzi yang keluar itu yang sifatnya al-hadis. Ala kulli hal, dia tidak terlalu bingung bahwasanya di antara sifat Allah adalah Allah Maha berfirman, itu aja. Allah berfirman. Nah, di antaranya tentunya adalah firman, ada Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, ada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara bahwasanya Allah mempunyai sifat yaitu kalam al-kalam, ya di antaranya adanya firman Allah SWT, aqimus shalah wa atuz zakah innal ladzina amanu wa amilus solihati dan seterusnya. Itu yang ada dalam Al-Qur'an, itu semua menunjukkan bahwa Allah bersifat yaitu kalam, yaitu Allah Maha berfirman. Nah, ini 13 sifat wajib bagi Allah SWT. Kemudian oleh para ulama belakangan ditambah dengan 7 sifat lainnya yang disebut dengan sifat ma'nawiyah, yaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Artinya bahwa sifat-sifat ma'nawiyah ini merupakan sifat yang otomatis adanya, yang merupakan cabang dari sifat sebelumnya. Jadi tadi qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam, 7 sifat. Nah, ini sifat oleh para ulama disebut dengan sifat ma'ani. Sifat makna-makna yang tambahan dari zat Allah SWT. Zaidah, qaimah bi zatillahi ta'ala. Nah, ini sebagai yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 7 sifat ini, sifat ma'ani ini kemudian melahirkan 7 sifat berikutnya yang disebut dengan sifat ma'nawiyah. Artinya karena Allah tadi Maha berkuasa, maka sifat ma'nawiyahnya keadaan Allah kaunuhu qadiran. Maka keadaannya Maha berkuasa. Keadaannya Maha berkehendak. Keadaannya Maha mengetahui. Keadaannya Maha hidup. Keadaannya Maha mendengar. Keadaannya Maha melihat. Keadaannya berfirman. Ya, ini sifat-sifat Allah SWT. Sehingga dengan demikian 13 sifat tadi ditambah 7 menjadi 20 sifat. Jadi itulah 20 sifat wajib bagi Allah. Kemudian kebalikannya sifat mustahil juga ada 20 sifat. Maka 20 tambah 20 menjadi 40. Dan yang terakhir sifat jaiz bagi Allah cuma 1.
Apa sifat jaiz bagi Allah? Cuma satu, yaitu fi'lu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Jadi fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, kata para ulama. Jadi Allah mempunyai sifat jaiz. Artinya secara akal mungkin adanya, mungkin tidak adanya. Bukan wajib, bukan harus adanya. Bukan tidak mungkin adanya. Enggak. Ini mungkin adanya, mungkin tidak adanya. Boleh-boleh saja. Misalnya Allah menghidupkan si A, Allah mematikan si B. Allah memberikan rezeki sekian ke si A, Allah memberikan rezeki sekian ke si B. Itu sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah. Artinya bagi Allah boleh melakukan hal itu, mungkin yaitu mengadakan hal itu, baik memberikan atau mengadakan atau mentiadakan. Itu sifat jaiz bagi Allah yang jumlahnya cuma satu. Sehingga dengan demikian, jika kita gabungkan semua sifat-sifat Allah, jumlahnya 41. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, tidak mungkin, dan atau kebalikan dari sifat wajib tadi. Yang terakhir adalah satu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 41. Nanti ditambah dengan sifat wajib bagi Rasul 4. Mustahil bagi Rasul 48. Sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul 1. Jadi 4 tambah 4 8 tambah 1 9. Nah, 9 tambah 41 50. Maka kata para ulama, 50 sifat yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimat berkaitan dengan sifat wajib bagi Allah dan Rasulnya, sifat mustahil bagi Allah dan Rasulnya, dan sifat jaiz bagi Allah dan Rasulnya. Untuk sifat-sifat Allah hanya 41 saja, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Sementara berkaitan nanti dengan sifat-sifat para Rasul, itu ada 4 sifat wajib bagi seorang Nabi dan Rasul, kemudian 4 sifat mustahil bagi seorang Nabi dan Rasul, dan yang terakhir adalah 1 sifat yang boleh atau jaiz bagi dan Nabi dan Rasul, sehingga jumlah keseluruhannya ada 50 sifat yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimat berkaitan dengan Allah dan Rasul-Rasulnya. Nah, ini barangkali bahasan kita alhamdulillah telah selesai dengan sifat-sifat Allah. Nanti insya Allah kita melangkah ke berikutnya tentang berkaitan dengan sifat-sifat para nabi dan rasul. Demikian barangkali, wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Aeb sudah menyampaikan sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala, dan juga penjelasan mengenai dalil akli dan dalil naklinya. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan menuliskan di chat. Belum ada pertanyaan. Mungkin saya akan bertanya Ustadz. Tadi sudah disampaikan mengenai sifat wajib dari Allah. Sifat wajib. Apakah sifat wajib yang 20 ini membatasi kesempurnaan dari Allah? Atau sebenarnya ada sifat-sifat yang memang tidak bisa dijelaskan dengan dalil akli maupun dalil nakli, sehingga memang itu memang kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Dr. Pringgo yang berbahagia. Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Intinya kata para ulama, Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa sifat-sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Ini yang pertama. Jadi apapun sifat yang mengurangi kesempurnaan Allah, maka itu bukan sifat Allah SWT. Maka oleh karena itu, kata para ulama, maka sifat-sifat Allah ini sebenarnya jumlahnya sangat banyak sekali. Jumlahnya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Karena setiap nama Allah misalnya, maka itu ada sifat di dalamnya. Nah, misalnya Asmaul Husna, nama Allah misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan seterusnya. Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang, sifat itu nama Allah. Di antara nama-nama Allah yang baik adalah Ar-Rahman. Nah, setiap nama Allah pasti ada sifatnya. Dari nama Allah Ar-Rahman, sifatnya apa? Allah Maha Penyayang. Nah, Al-Malik, misalnya Allah maha menguasai, sifat Allah Al-Malik, sifatnya berarti Allah maha menguasai. Nah, demikian seterusnya. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana para ulama, ternyata ada 2 pendapat. Ini ada yang mengatakan hanya 99, tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa nama-nama Allah tidak 99. Jadi banyak sekali, tidak terhingga.
Tidak terhingga. Tidak terhingga. Nah, adapun hadis yang menjelaskan tentang bahwa nama-nama Allah ada 99 sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, siapa yang menghafalnya insya Allah masuk ke dalam surga, sebagai hadis sebagai sabda Rasulullah SAW demikian. Menurut para ulama maksudnya bukan berarti bahwa nama-nama Allah hanya 99, tidak. Nah, karena dalam salah satu doa Rasulullah SAW, Rasul bersabda, Rasul berdoa, bikulismin huwalaka sammaita bihi nafsak, dengan semua nama yang engkau sifati zatmu ya Allah. Nah, jadi semua nama, baik yang disebutkan atau yang enggak disebutkan. Ini artinya bahwa ada nama-nama Allah yang tidak disebutkan. Artinya jumlah nama-nama Allah sangat banyak sekali. Ini menurut mayoritas ulama. Jadi nama-nama Allah bukan hanya 99. Nah, jika nama-nama Allah saja ini sangat banyak sekali, dan setiap nama Allah, ada nama Allah, otomatis ada sifat Allah. Setiap ada nama Allah di sana, ada sifat Allah. Nama Allah Ar-Rahman, penyayang, berarti sifatnya adalah Maha Penyayang. Allah As-Salam, apakah bisa memberikan kedamaian? Sifat apa namanya? Sifat Allah menyelamatkan, memberikan keselamatan. Allah sifatnya menyelamatkan, memberikan keselamatan. Allah memberikan keselamatan. Jadi semua nama-nama Allah itu ada sifat Allah di dalamnya. Jika nama-nama Allah ini adalah sangat tidak terbatas, maka pun demikian sifat-sifat Allah sangat banyak sekali. Maka kata para ulama, sifat yang 20 tadi atau yang digabungkan semua jadi 41 misalnya, itu sama sekali tidak membatasi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat-sifat Allah sangat-sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Adapun yang disebutkan oleh para ulama dengan menyebutkan 20 di antaranya dari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mengambil sifat-sifat yang inti dan utamanya. Inti dan utamanya. Namun dari semua sifat tadi, satu hal kata para ulama, apapun hal yang menunjukkan kesempurnaan Allah, tidak kurang sedikit pun, maka itu adalah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, apapun. Nah, hanya dari sekian banyak sifat-sifat tersebut, kemudian apalagi melihat dari ayat-ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW, kemudian oleh para ulama untuk memudahkan kita mengkaji dan mempelajarinya, kemudian dikelompokkan ada menjadi 20 sifat wajib, seolah untuk menyebutkan bukan batasi atau membatasi kesempurnaan Allah, na'udzubillah abadan, tidak demikian, namun untuk sekali lagi menunjukkan bahwa ini diantara sifat-sifat utama, sifat-sifat induk dari sifat-sifat Allah yang lainnya yang semuanya adalah sempurna. Nah, itu barangkali Pak Dokter, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Aib. Ada pertanyaan ini, apakah muslim yang tak memahami wajibnya mengetahui sifat-sifat Allah menyebabkan tauhidnya cacat? Mohon penjelasannya. Ini pertanyaan bagus sekali. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa sekali. Memang para ulama berbeda pendapat tentang apakah seorang muslim perlu mengetahui ilmu tauhid ini secara jumlian atau tafsilian, secara global atau terperinci. Namun mayoritas para ulama mengatakan bahwa cukup mengetahuinya secara jumlian, artinya secara global. Jadi Allah maha sempurna, sudah cukup. Allah maha sempurna dengan semua sifatnya, tidak ada sedikit pun kekurangannya. Itu artinya secara global. Secara global itu sudah mencukupi keimanan seorang. Hanya ada juga sebagian ulama mengatakan, ya, ini sifat wajib yang harus diketahui oleh seorang muslim. Karena dalam masalah akidah kita tidak boleh taklid, tidak boleh ikut-ikutan. Berbeda dengan masalah fikih. Dalam masalah fikih kadang kita wajib taklid. Kita orang awam wajib taklid, wajib mengikuti kepada para ulama yang kompeten. Wajib taklid. Tapi dalam masalah akidah, menurut mayoritas ulama tidak boleh dia taklid. Tidak boleh dia taklid kepada dalam masalah akidah. Paling tidak dia mengenal tauhid secara global. Bahwa Allah satu dan Allah memiliki sifat yang maha sempurna. Itu sudah cukup. Jadi oleh karena itu, mengambil dari pendapat mayoritas ulama, jika seandainya ada yang belum mengetahui atau belum mendengar paling tidak 20 sifat wajib bagi Allah ini, nah ini, atau syukur-syukur 41 tadi, yang paling tidak 20 sifat wajib bagi Allah SWT ini, maka menurut mayoritas ulama insya Allah tidak mengurangi ketauhidannya. Nah, meskipun ada sebagian kecil ulama mengatakan wajib seorang muslim minimal hafal atau mengetahui 20 sifat ini. Makanya dulu waktu kita kecil, itu wajib dihafalkan. Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi
wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakallima. Nah, ini dulu wajib dihafalkan. Kenapa? Karena mengambil pendapat yang memang mengharuskan menghafal minimal 20 sifat ini. Dari sekian banyak sifat Allah yang sempurna. Ini induknya, minimal ini hafal. Ini hafal dan paling tidak kita tahu artinya dan paham sekalipun maksudnya secara global dan utuh. Makanya kata para ulama, hal yang pertama wajib dipelajari oleh seorang muslim dan muslimah sebelum dia mempelajari fikih, syariah, atau akhlak dan tasawuf, itu akidah dulu. Akidah. Minimal, nah ini, minimal mengetahui ini aja. Rukun iman yang 6 plus 20 sifat wajib bagi Allah. Syukur-syukur tambah mustahil dan jaiznya. Nah, itu yang paling utamanya. Itu yang paling utamanya. Maka sekali lagi, menurut mayoritas ulama insya Allah tidak mengurangi ketauhidan seseorang sekalipun belum mengetahui atau menghafal belum mengetahui misalnya 20 sifat wajib tadi. Yang penting beliau yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa Allah Maha sempurna. Allah Maha sempurna. Sifat Allah Maha sempurna. Tidak kurang sedikit pun. Nah, paling tidak secara global tadi mengetahui itu sudah mencukupi menurut sebagian besar para ulama. Hanya tentu yang paling baik kita ke anak-anak kita paling tidak kita kenalkan atau perdengarkan paling tidak atau pahamkan, sampaikan sedikit tentang yaitu 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah wujud, wajib adanya, Allah qidam, adanya, tidak ada permulaannya. Allah ada dari sejak dahulu kala, kemudian baqo, selama-lamanya akan Allah ada. Nah, paling tidak anak-anak kita paham mengetahui demikian. Bahkan juga Pak Dokter yang berbahagia dan Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita setel aja yang tadi, yang Allah wujud, qidam, baqo, 10 kali aja diperdengarkan ke anak kita, putra-putri kita. Insya Allah hafal itu. Insya Allah hafal. Gak usah kita ngajarkan, gak usah. Setel aja. Atau Bapak Ibu yang berbahagia, sambil gendong misalnya, Allah wujud, qidam, baqo, mukhola. Anak mendengar terus. Insya Allah 10-20 kali hafal dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Saya juga heran waktu putri-putri saya masih kecil. Mungkin baru usia berapa, 4 tahun kalau nggak salah, atau 4 tahun lewat. Saya baca demikian. Maksudnya untuk dia nyantai. Dengan izin Allah itu dalam beberapa kali. Apa itu katanya lagi, buya lagi, terus dengar sampai dengan izin Allah kemudian hafal. Allah mudahkan. Nah, dengan lagu-lagu tentunya berdasarkan khas daerah masing-masing. Mungkin untuk di Jogja, di Jawa berbeda lagi. Di Sunda biasanya lagu tadi kayak tadi. Mungkin di Sumatera, di seberang berbeda lagi. Ala kulli hal, sebaiknya meskipun itu bukan tidak mengurangi insya Allah keimanan seseorang, ketauhidan seseorang, sekalipun tidak menghafalnya, tapi alangkah baiknya kalau seandainya putra-putri kita dan kita paling tidak pernah mendengarnya atau menghafal, syukur-syukur juga memahaminya sekalipun secara global dari 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala tadi. Demikian barangkali, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum memahami sifat-sifat Allah? Apakah sama dengan mazhab Asy'ari? Betul. Pertanyaan bagus sekali Bapak Ibu berbahagia. Ini Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali. Bagaimana para sahabat dulu memahami hal itu? Nah, ini sebagaimana kita ketahui bahwasannya para sahabat dan tabi'in adalah termasuk para masa yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai sebaik-baik masa. Khairul qurun. Khairul qurun, sebaik-baik kurun. Yaitu dia disebutkan yaitu masa para sahabat dan juga para tabi'in termasuk para tabi'in. Nah, apakah para sahabat itu adalah seperti bermazhab Asy'ari atau yang lainnya? Tentu tidak demikian. Tidak langsung mengatakan demikian. Karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari hidup jauh setelah para sahabat. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bukan golongan dari sahabat. Bukan sahabat Nabi. Bukan tabi'in. Bukan tabi'in. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari beliau meninggal dunia tahun 324 Hijriah. Atau kurang lebih 936 Masehi. 936 Masehi. Jadi 324 Hijriah. Sementara Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita ketahui, meninggal kan 631 Masehi. Nah, jadi setelah kurang lebih hampir 3 abad lebih, baru muncul Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi memang para sahabat dan para tabi'in, karena beliau adalah orang yang memang
ahli dalam ilmu agama langsung dengan Rasulullah SAW, kemudian beliau-beliau ada orang-orang Arab, ya tidak ada masalah. Sekalipun kemudian ilmu tidak diklasifikasikan pada masa itu, nggak ada masalah. Jadi para sahabat saat itu memang tidak bermazhab al-Asy'ari. Bagaimana beliau bermazhab Syafi'i, bermazhab al-Asy'ari, atau bermazhab Maturidi, atau bermazhab Hambali. Sementara imam-imam itu lahirnya jauh setelah para sahabat. Nah, jadi tentu tidak demikian. Hanya manhaj yang disusun oleh para ulama belakangan. Baik mazhab Asy'ari, ataupun mazhabnya al-Maturidi, atau fikihnya misalnya Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Semua adalah mengacu kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat. Jadi itu nyusun, ada sanadnya langsung kepada Rasulullah dari para sahabat, dari para tabi'in dan para tabi'in. Nah, hanya kemudian oleh para ulama berikutnya, kemudian disusun ilmu-ilmu ini sehingga menjadi fan ilmu tertentu. Kenapa? Karena memang orang-orang yang masuk Islam sudah banyak sekali. Yang masuk Islam banyak, bukan hanya orang-orang Arab, orang asing, orang ajam yang tidak mampu berbahasa Arab. Kemudian juga orang yang bahasa Arabnya sudah lemah, termasuk sudah mulai makin setelah generasi tabi'in sudah berkurang lagi kemampuan orang-orang pada saat itu. Sehingga para ulama kemudian mencobalah menyusun kembali apa yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan tabi'in menjadi ilmu yang berdiri sendiri, kemudian juga ilmu yang mudah untuk dipelajari oleh orang-orang setelahnya. Maka lahirlah kemudian disusunlah ilmu-ilmu semuanya. Ilmu nahwu. Pada masa sahabat belum ada ilmu nahwu. Tapi para sahabat kalau baca betul semuanya. Tidak ada namanya, ini fa'ilnya, ini maf'ul bihnya, ini maf'ul li ajlinya, ini maf'ul ma'ahnya. Enggak ada. Kemudian tidak ada juga ilmu balagohnya, tidak ada ilmu sorofnya. Wah, kan udah langsung semuanya, udah paham semuanya. Beliau memang sumbernya ilmu pengetahuan kita. Nah, karena masa-masa berikutnya kemudian banyak hal-hal yang orang-orang awam yang masuk, kemudian barulah disusun oleh para ulama untuk memudahkan kita mempelajarinya. Disusunlah ada ilmu namanya ilmu fikih. Muncullah ada mazhab-mazhab dalam fikih, khususnya 4 mazhab yang terkenal. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, meskipun tentu kalau para sahabat juga tidak mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud Asy-Syafi'i, tidak. Nah, tapi apa yang disusun oleh para ulama-ulama ini termasuk oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, oleh kemudian Imam Al-Maturidi, kemudian oleh termasuk dalam masalah fikih misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Semua yang disusun semuanya adalah berdasarkan ilmu yang diterima dari tabi'in, dari sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sekali lagi betul bahwa pada masa para sahabat tidak mengenal pengklasifikasian hal ini. Tidak dikenal ada sifat wujud, sifat baqa, sifat, karena sudah paham semuanya. Namun beliau memahami hal itu dengan baik. Memahami bahwa sifat Allah sempurna, sifat Allah ini semuanya. Paham dengan baik, paham dengan luar biasa. Nah, kemudian hanya oleh para ulama berikutnya untuk memudahkan kita orang-orang awam mempelajari ilmu tauhid, mempelajari ilmu nahwu, mempelajari ilmu sorof, mempelajari ilmu balaghah, mempelajari ilmu fiqih, disusunlah secara sistematis sehingga menjadi fan ilmu-ilmu tersendiri. Namun semuanya tetap berkiblat dan berguru dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'in yang tentu semuanya bersumber dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian barangkali wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Aif. Pertanyaan berikutnya, sejauh mana ikhtiar manusia dapat merubah kehendak atau iradat Allah? Dan sebatas apa manusia harus berpasrah diri? Demikian Ustaz. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali dalam hal ini. Masya Allah, barakallah fiik, jazakallah khairan, jazakumullah khairan katsira. Bapak Ibu yang bahagia, bahwa di antara sifat Allah adalah Allah Maha berkehendak. Allah Maha berkuasa. Allah juga sudah menentukan ada namanya al-qadha dan al-qadar. Ketentuan Allah yang sudah terjadi dahulu kala. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, baginda Rasulullah SAW menegaskan, kataballahu maqadiral khalaiq. Allah telah menentukan, mencatat, menetapkan semua hal yang akan terjadi kepada semua makhluknya, termasuk kepada diri kita. Adanya corona, adanya wabah ini, kita sakit, kita sehat, kita apa, semua sudah Allah tentukan. Kata Rasulullah, qabla bi khamsina alfa sanatin qabla ay yakhluqallahu samawati wal ard. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan jauh sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah menentukan semua yang akan terjadi di jagat raya ini.
Allah sudah berkehendak akan terjadi ini. Tadi semua Allah sudah tentukan 50.000 tahun sebelumnya. Nah ini, jadi oleh karena itu, maka apapun yang terjadi semua atas kehendak Allah. Namun ini bukan berarti karena memang Allah sudah menentukan hal itu, ada qada dan qadar Allah, ketentuan Allah yang sudah terjadi demikian, kemudian manusia menjadi tidak bergerak atau diam saja. Oh, tidak demikian. Nah, karena mengambil sebab termasuk di antara juga bagian dari ketentuan Allah yang tidak boleh dinafikan oleh manusia. Artinya manusia sehebat apapun dia bertawakal kepada Allah, sehebat apapun dia bertauhidnya kepada Allah, tetap dia harus mengambil sebab. Mengambil sebab. Karena itu di antara bagian dari ketentuan dan ketetapan bahkan aturan Allah, bahwa manusia harus mengambil sebab. Mengambil sebab apa? Dalam semua hal. Bahkan sebab yang diambil bukan main-main, enggak sembarangan, harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Harus optimal dan maksimal. Tidak boleh asal-asalan. Makanya misalnya Allah SWT dalam Al-Qur'an bahwa dalam salah satu firman Allah SWT, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Nah, ini di antara dalam surat Ar-Ra'd. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Nah, ini ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Jadi ketentuan Allah SWT bahwa Allah tidak akan mengubah satu kaum sampai mereka mengubahnya. Ini artinya bahwa Allah betul maha berkuasa. Allah betul maha berkehendak. Allah betul sudah menentukan semua kejadian yang di jagat raya pada semua makhluk Allah. Namun kita sebagai makhluk tetap harus andil dalamnya dengan berusaha, berupaya seoptimal mungkin. Seoptimal mungkin. Untuk menuju jalan yang dari Allah SWT, meraih keinginan dan cita-cita kita. Maka dalam agama kita, termasuk semua para ulama, tidak diperbolehkan seseorang dengan dalil dia bahwasanya saya yakin dengan iman kepada qada dan ketentuan Allah yang sudah digariskan, saya nggak mau berusaha. Oh enggak boleh, nggak diperbolehkan. Nah kita lihat misalnya dalam Al-Quran, misalnya Nabi Muhammad SAW, beliau juga tidak hanya menengadahkan tangan ke langit, maksudnya tidak hanya berdoa kepada Allah SWT, mohon untuk diberikan kemajuan Islam. Enggak, Nabi Muhammad berupaya berusaha sekuat tenaga. Adanya hijrah, kadang perang juga, siap mengorbankan fisik beliau, gigi harus patah, berdarah, kemudian juga berhijrah, mengatur strategi, bagaimana untanya, di mana dulu bermalam, semua upaya maksimal optimal dilakukan oleh baginda Rasulullah. Sebagai memang itu di antara bagian tuntunan bahwa dalam agama kita, agama Islam kita, bahwa manusia harus wajib hukumnya mengambil sebab seoptimal mungkin, semaksimal mungkin dalam meraih kebahagiaan atau meraih keinginan kita. Adapun hasilnya nanti seperti apa, baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita pasrahkan setelah kita upaya maksimal. Makanya Nabi Muhammad SAW setelah beroptimal, berusaha dengan melakukan semua hal ketika Rasulullah SAW berperang misalnya, baru kemudian beliau menyerahkan hasilnya dengan menerima semua apapun ketentuan Allah. Namun setelah berupaya, berusaha seoptimal dan semaksimal mungkin. Pun demikian misalnya Rasulullah SAW, Allah SWT dalam Al-Quran, ketika Sayyidah Maryam, beliau ketika belum melahirkan, Allah berikan makan langsung dari langit. Nah, ini Allah sebutkan di dalam surah Maryam dan surah Ali Imran. Allah menegaskan ini. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kata Allah bahwa ketika Nabi Zakaria masuk ke kamar Maryam, ketika Maryam belum hamil saat itu, Nabi Zakaria mendapatkan makanan buah-buahan. Kata para ulama, buah-buahan yang tidak ada pada musimnya. Ditanyakan, Maryam dari mana ini? Kata Maryam, dari Allah. Allah menurunkan langsung dari langit. Dari langit kepada Maryam. Namun ketika Maryam sudah hamil melahirkan Isa, Allah memerintahkan Maryam ambil sebab, usaha dulu. Usaha. Gak boleh seorang mentang-mentang kamu orang baik, orang hanya berdoa. Enggak, harus usaha apa? Kalau kamu mau makanan, apa tuh? Goyangkan pohon kurma itu. Tuh, padahal Allah bisa saja. Allah kemudian memberikan makanan saat itu kepada Maryam langsung dari langit. Seperti yang Allah berikan ketika Maryam belum hamil. Namun Allah enggak demikian. Allah menginginkan Maryam sebagai pelajaran bagi kita agar manusia mengambil sebab seoptimal dan semaksimal mungkin. Maryam, kalau kamu makanan, ambil sebabnya. Apa? Goyangkan pohon kurma itu tuh. Di atasnya kurma itu biar jatuh. Meskipun tentu menurut kita tidak mungkin. Jangankan Maryam yang baru melahirkan, apalagi dia seorang wanita. Kita aja yang laki-laki. Berangkat ke Mekah, ke Madinah. Singgah ke pohon kurma. Coba goyangkan pohon kurma.
agar jatuh itu pohon kurmanya ya, buah-buah kurma yang sudah matang. Jangankan jatuh, goyang aja gak mungkin. Gak mungkin. Ini Allah perintahkan. Tapi Allah perintahkan Maryam, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, goyangkan. Nah, Allah memerintahkan. Nah, Maryam melaksanakan perintah menggoyangkan. Yang penting mengambil sebab seoptimal. Meskipun badannya capek minta ampun, masih sakit karena baru melahirkan. Karena sebab digoyangkan. Nah, setelah ngambil usaha, baru pasrahkan hasilnya kepada Allah. Allah lah yang memberikan rizki itu. Jatuhlah kurma-kurma. Jadi oleh karena itu, maka sebatas mana seoptimal mungkin kita harus mengambilnya. Bahkan termasuk di antara upaya yang harus kita lakukan, selain kita mengambil sebab dengan bekerja dan berusaha, juga berdoa. Karena doa bagian dari usaha kita. Makanya ada hadis Bapak bagian Rasulullah mengatakan, la yaruddul qada'a illa du'a'u. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Makanya bahkan kata para ulama, ada beberapa amalan yang bisa mengubah ketentuan Allah. Jadi misalnya Allah sudah menentukan si A akan terkena musibah tahun 2000, sekarang 2020 misalnya. Nah, 2020 Allah menentukan sejak dahulu kala Allah menentukan si A akan terjadi musibah tahun 2020. Nah, kata para ulama, di antaranya berdasarkan hadis sahih tadi Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah selain doa. Kata para ulama, jika dia berdoa terus-terusan, mohon kepada Allah, dan itu memang di antara bagian dari ketentuan Allah, maka yang tadinya dia akan terkena, di catatan malaikat akan terkena, misalnya, musibah tadi, karena dia rajin berdoa, mengambil sebab, berdoa sebanyak mungkin, maka dengan izin Allah, Allah palingkan yang tadinya akan terkena musibah, menjadi tidak terkena musibah. Nah, itu makanya ada di antara amalan-amalan yang dapat mengubah ketentuan Allah. Maksud kata para ulama, mengubah ketentuan Allah, mengubah ketentuan yang ditulis oleh malaikat. Jadi Allah mengatakan malaikat tulis, nah di tulisan malaikat. Nah, atau ada yang mengatakan bahwa qada Allah ada dua, ada mu'allaq, ada mubrom. Mubrom yang tetap, yang tidak mungkin berubah. Mu'allaq itu yang bergantung. Misalnya Allah menentukan si fulan umurnya 60 sampai 80 tahun. Mubromnya tidak mungkin orang itu hidup lebih dari 80 tahun, tidak. Pasti 80 tahun meninggal. Nah, itu ketentuan yang nggak bisa dirubah. Tapi mu'allaqnya bergantung antara 60 sampai 80. Kalau dia rajin silaturahim, rajin menjaga kesehatannya, banyak berdoanya sampai 80. Tapi kalau enggak, hanya 70 saja misalnya. Atau hanya 60 saja. Nah, ini menurut sebagian ulama, ada yang mengartikan di antara qada ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala kulli hal bahwa manusia tetap harus mengambil sebab seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, baik dengan doa, baik dengan silaturahim, baik dengan kebaikan-kebaikan yang lain, termasuk dengan kerja keras manusia, termasuk dengan kerja keras kita. Ingin sehat, kita jaga makanan kita, olahraga, selain tentunya berdoa. Nah, maka dengan demikian itu tetap harus kita lakukan, sekalipun tentunya semua sudah Allah tentukan, sekalipun semua adalah lagi-lagi adalah sudah Allah tetapkan dalam ketentuan qada dan qadarnya, dan itu sekali lagi tidak menyalahi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu di antara bagian dari aturan yang Allah gariskan kepada kita semuanya. Nah, demikian barangkali wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana ilmu akidah yang diajarkan para imam mazhab? Betul sekali. Pertanyaan bagus sekali, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan katsira. Bapak Ibu yang berbahagia, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau lahir tahun 260 Hijriah. 260 Hijriah. Artinya beliau lahir setelah Imam Syafi'i meninggal. Imam Syafi'i meninggal 204 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i dulu, baru kemudian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, jadi Abul Hasan Al-Asy'ari lahir 260 Hijriah, meninggal 324 Hijriah. Imam Syafi'i beliau meninggal lahir tahun 150 Hijriah, kemudian meninggal tahun 204 Hijriah. Jadi artinya beliau meninggal dunia jauh sebelum Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kemudian lahir. Jadi artinya bahwa imam-imam mazhab memang tidak mengenal beliau adalah Asy'ari atau Maturidi atau embel-embel yang lainnya, tidak. Karena munculnya hal itu sudah belakangan. Namun tetap semua yang diambil oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Al-Maturidi misalnya, dari poin-poin akidah atau ilmu akidah yang digariskannya, semua adalah mengacu kepada para ulama sebelumnya.
yang para ulama ini terima dari para ulama berikutnya sampai akhirnya bersambung kepada tabi'in, kepada sahabat dan kepada baginda Rasulullah SAW. Itulah di antara keistimewaan ilmu agama kita. Itu ada sanadnya, ada sambungannya, ada sanadnya. Jadi kita menyambung. Jadi ilmu agama kita ini berbeda dengan agama yang lainnya. Kita jelas sanadnya, maka dalam hadis ada rawinya. Dari ini, terus dikaji ini. Rawi ini bertemu enggak dengan dia? Sejaman enggak? Kalau enggak sejaman, hadisnya berarti tidak sahih. Atau ada hal yang lainnya. Kemudian rawinya baik enggak? Rawinya orang yang jujur tidak? Pembohong enggak? Dikaji demikian. Nah, ilmu kita demikian. Ada sanadnya nyambung. Jadi semua ilmu itu nyambung kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi sekalipun memang para imam mazhab ini adalah tidak bermazhab dalam artian tidak bermazhab Asy'ari ataupun Maturidi ataupun yang lainnya, tapi semua akidah yang beliau lakukan itu merupakan di antara sumber yang kemudian diambil oleh siapa? Oleh Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Al-Maturidi sebagai poin-poin ajaran-ajaran akidah yang kemudian disusun oleh beliau pada masa setelahnya. Itu semua mengambil dari para imam-imam mazhab tersebut, yang imam-imam mazhab ini mengambil dari tabi'in kemudian dari tabi'in kemudian kepada sahabat, dan semuanya bermuara kepada Rasulullah SAW. Nah, ini kalau imam mazhabnya. Tapi para ulama-ulama dalam mazhab tersebut, 4 mazhab ini, dalam mazhab fikih tadi ada 4 yang muktabar, meskipun jumlah mazhabnya sebenarnya banyak sekali. Tapi yang kemudian kitab-kitabnya ada, manhajnya ada, dan yang sekarang masih langgeng diamalkan oleh muslimin di seluruh dunia ini, itu hanya 4 saja. Yaitu yang pertama adalah mazhab Hanafi, ini yang paling tua. Kemudian mazhab Maliki, yang kedua. Kemudian mazhab Syafi'i, dan yang terakhir mazhab Hambali. 4 mazhab ini. Nah, imam-imamnya memang karena lebih awal dari Abdul Hasan Asy'ari, tidak ada istilah namanya beliau Asy'ari atau enggak. Pokoknya akidah demikian. Tapi akidahnya beliau-beliau ini adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, juga yang disampaikan oleh Imam Al-Maturidi. Karena dua-duanya mengacu. Makanya dalam masalah akidah berbahagia, dalam masalah akidah ini tidak ada perbedaan, kecuali sedikit sekali. Semuanya sepakat semuanya, berbeda dengan fikih. Fikih banyak sih. Umumnya dalam masalah akidah, perbedaan cuma sedikit sekali. Kenapa? Karena semua sudah sepakat bahwa ini, bahwa itu, hal ini. Udah hampir semuanya sepakat. Kecuali sedikit sekali. Nah, adapun para ulama dalam mazhab setelahnya, umumnya selain mazhab Hanafi, semuanya Asy'ari. Jadi para ulama dalam mazhab Maliki, para ulama dalam mazhab Syafi'i, para ulama dalam mazhab Hambali, itu 3 mazhab ini, itu akidahnya umumnya adalah akidah Asy'ariyah. Sementara mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, itu akidahnya ulama-ulama belakangan maksudnya, itu adalah ulama-ulamanya adalah mazhab Al-Maturidi. Ya. Meskipun antara Al-Maturidi dan Asy'ari sebenarnya tidak banyak perbedaan, sedikit sekali, dan perbedaannya bukan perbedaan pokok, enggak. Bukan perbedaan pokok, perbedaan yang kecil sekali dan sangat sedikit sekali. Ada yang mengatakan cuma berapa belas, ada yang mengatakan cuma 20 sekian masalah yang di perbedaan antara Asy'ari dan Maturidi. Yang lainnya ribuan masalah, semuanya sama. Semuanya sama. Nah, jadi sekali lagi bahwasanya kalau dari si imam-imam mazhabnya memang tidak ada aliran mazhab-mazhab demikian, karena Imam Abdul Hasan Asy'ari lahir jauh setelah imam-imam mazhab meninggal dunia. Namun ulama-ulama dalam mazhab fikih tadi berikutnya kemudian, kalau beliau tidak Asy'ari, beliau adalah Maturidi. Di mazhab Hanafi umumnya semuanya itu adalah mazhab akidahnya adalah akidah Imam Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi. Sementara kalau seandainya yang lainnya, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, itu mazhabnya adalah mazhab Al-Asy'ari. Makanya kalau kita belajar ilmu akidah, biasanya akidah yang kita pelajari ini, 3 mazhab ini sama. Kalau fikih kan berbeda. Fikih Syafi'i, ulamanya buat fikih sendiri, buku khusus. Hambali buat buku khusus. Tapi kalau akidah enggak. Baik mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, yang dipelajarinya akidahnya itu. Itu aja kitab itu. Misalnya kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam ini dikarang oleh Imam Al-Marzuqi, Imam Ahmad Al-Marzuqi. Beliau mazhabnya mazhab Maliki. Tapi dipelajari oleh yang mazhab Syafi'i, oleh yang mazhab Hambali dipelajari. Pokoknya orang yang bermazhab Al-Asy'ari khususnya dipelajari. Meskipun yang membuatnya mazhabnya mazhab Maliki. Atau Al-Kharidah Al-Bahiyah karya Syekh Ahmad Dardir, mazhab Maliki. Kemudian Jawharah At-Tauhid juga mazhab Maliki. Kitab-kitab buku akidah semua itu dipelajari oleh semua mazhab. Kenapa? Karena dalam akidah sama semuanya.
khususnya yaitu dalam 4 mazhab ini. Kalaupun perbedaan itu hanya beda kecil dan sedikit saja antara mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi yang umumnya adalah mengambil kepada Syekh Al-Maturidi dengan 3 mazhab yang lainnya yang umumnya adalah mengambil kepada Syekh Al-Asy'ari. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi sekali lagi bahwasanya dalam masalah akidah 3 mazhab para ulama-ulama dalam mazhab setelah imam-imam mazhab tadi umumnya yaitu mengambil kepada mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ariyin khususnya dalam masalah mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Adapun mazhab Hanafi akidahnya umumnya adalah mengacu kepada Al-Imam Al-Maturidi. Al-Maturidi. Maka itulah 2 imam inilah yang kemudian mu'tabar dalam masalah kajian akidah. Kalau enggak Maturidi, dia Asy'ari. Kalau dia Maturidi, Asy'ari. Semua ulama, baik ahli hadis atau yang menjelaskan kitab-kitab hadis semuanya. Kalau enggak Asy'ari, dia Maturidi. Asy'ari, Maturidi. Kalau dia mazhab fikihnya Hanafi, berarti dia Maturidi. Kalau mazhab fikihnya Syafi'i atau Hanaf atau Maliki atau Hambali, maka kemungkinan besar dia adalah dari akidahnya adalah akidah Asy'ari. Nah, demikian barangkali wallahu alam bissawab. Jazakallah khairan Ustadz Aib, penjelasannya yang cukup luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memantapkan pemahaman kita mengenai tauhid dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Ya, salam untuk semuanya, Bapak Ibu dokter semuanya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sami-sami, Bu Dokter. Sami-sami, mohon.